Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Mari sahabat, kita ambil waktu ini sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi ini yang kembali Tuhan hadirkan. Kami dibangunkan, kami dianugerahi kehidupan, juga kondisi tubuh yang baik dan sehat, bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk sebuah berkat yang luar biasa yang selalu Tuhan hadirkan kepada kami. Bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, juga menjawab kerinduan kami untuk terus mendengar firman Tuhan sebagai pandu di dalam langkah hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan bersyukur. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha benar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh.
Firman Tuhan yang akan kita renungkan didasarkan dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah lagu yang berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat seringkali menjadi jargon bagi orang-orang yang sedang sakit. Lagu ini diciptakan dan dinyanyikan untuk mengingatkan kita bahwa dalam keadaan sakit, kita diajak untuk memiliki hati yang gembira. Sebab hati yang gembira adalah obat terbaik. Karena ketika kita merasakan gembira, merasakan sukacita, merasa senang, tubuh kita secara alami akan menghasilkan hormon-hormon baik yang akan membuat tubuh kita semakin cepat pulih, menjadi sehat kembali, dan juga merasa tenang. Tidak hanya itu, perasaan senang, gembira juga dapat meningkatkan semangat di dalam kita menjalani aktivitas meskipun tubuh kita terbatas dan masih lemah. Itulah mengapa Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Filipi menyarankan atau menghendaki mereka untuk tetap bersukacita senantiasa. Meskipun pada saat itu jemaat di Filipi sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di tengah tekanan pemerintahan Romawi, ancaman penangkapan para pengikut Kristus, umat Kristen pada waktu itu dalam kesehariannya dibayang-bayangi oleh perasaan takut, cemas, dan pastinya menderita. Namun meskipun demikian, Rasul Paulus memiliki sebuah iman yang teguh, iman yang berpengharapan bahwa di dalam Tuhan kita dapat bersukacita apapun keadaan hidup kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sahabat, apa maksud dari Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah dalam Tuhan? Mari sejenak kita melihat kehidupan di sekitar kita. Ada banyak hal yang dapat membuat kita bersukacita. Ada banyak hal yang dapat membuat kita tenang. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa tidak semua yang dapat membuat kita senang, yang dapat membuat kita tenang, itu bersumber dari yang baik. Misalnya, kita ingin menghibur diri, ingin menyenangkan diri dengan mengkonsumsi minum-minuman keras dan memakai narkotika. Atau kita pergi dan bermain ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya, klub malam, tempat-tempat hiburan lainnya yang penuh dengan tindakan yang tidak benar. Jelas bahwa semuanya itu bisa mendatangkan kesenangan, ketenangan, namun hanya sementara dan bahkan malah lebih berdampak buruk bagi diri kita selanjutnya. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan itu menjadi sebuah hal yang baik. Karena sukacita di dalam Tuhan adalah kekal dan malah semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Sahabat, mari tetaplah bersukacita. Kita cari sukacita itu di dalam Tuhan dengan menjalin relasi yang dekat dengannya, mendengarkan dan merenungkan selalu firman-Nya, dan bernyanyilah bagi Tuhan. Karena nyanyian bisa menjadi sarana yang mendatangkan perasaan senang dan sukacita bagi diri kita. Ingatlah, hati yang gembira adalah obat yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Tuhan. Terima kasih kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sapaan kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Pimpin dan hibur kami selalu ya Tuhan. Biarlah dengan dekat Engkau saja kami boleh tetap merasa damai, senang, dan bersukacita di dalam hidup kami. Di dalam berbagai macam kondisi hidup kami, keterbatasan kami, pergumulan dan penderitaan yang kami rasakan, kami percaya kami masih memiliki Tuhan, di mana yang
merencanakan masa depan yang indah bagi setiap dari kami. Maka dari itu, melalui firman-Mu saat ini, Engkau mengajak kami untuk terus memiliki hati yang sukacita, hati yang penuh dengan kegembiraan, hati yang penuh dengan rasa syukur, supaya kami dapat terus berjuang, bertahan, dan juga melewati berbagai macam pergumulan kehidupan dengan baik. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan pimpinan dan pengasihan Tuhan saja. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya untuk terus Tuhan berkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.